إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92. Kaum ini sedang mengamalkan dan mencoba. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan nama Allah kita bisa hadir dan berkumpul pada kesempatan yang baik. Sebelumnya kami mengajak diri kami dan juga mengajak kepada semua kita sama-sama kita pastikan hari ini hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan ketakwaan. Karena diingatkan kita selalu janganlah kita mati sebelum benar mati. Taqullah al-Qur'ani wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati sebelum benar-benar kamu ini yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang 92 yang telah kami bacakan di awal tadi, di mana di sini Allah menggambarkan jelas kepada kita, kamu sekali-kali tidak sampai kepada al-birra, kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu. Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat arti dari kata al-birra ini. Al-birra itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan artinya bisa berupa kebaikan, bisa berupa ketaatan. Tapi kebaikan di sini bukan sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang sempurna. Itu juga dengan ketaatan, bukan sekedar ketaatan, tapi ketaatan yang sempurna. Al-birr, kalau orangnya disebut dengan mabrur. Kita biasa dengar Ahmad, itu artinya terpuji. Kalau Muhammad, manusia yang terpuji. Jika al-bir itu ketaatan yang sempurna atau kebaikan yang sempurna. Kalau mabrur, manusia yang ketaatannya sempurna, manusia yang kebaikannya sempurna. Maka kalau ada orang yang pergi naik haji, kita doakan semoga kembali membawa haji yang mabrur.
Mungkin ada sebagian kita yang menyangka mabrur itu artinya diterima. Itu kalau mabrur artinya diterima itu tidak menjadi bahasa Indonesia. Yang mabrur itu artinya mudah-mudahan kembali dari tanah suci menjadi manusia yang kebaikannya sempurna, manusia yang ketaatannya sempurna. Makanya Bu Haji dan Pak Haji itu sebenarnya di mata Allah manusia yang spesial, manusia yang kebaikannya sempurna, bukan sekedar kebaikan tapi al-bir. Jadi ketaatannya ketaatan yang sempurna. Maka dalam momentum menunggu saudara kita kembali dari tanah suci, kami sengaja mengajak dan semua untuk melihat ayat ini. Bagi kita yang telah pergi kembali dari tanah suci, mudah-mudahan ayat ini kembali mengoreksi pribadi kita sejauh mana mabrur itu ada dalam diri kita. Dan bagi kita yang belum ke tanah suci, ini juga bisa menjadi pakaian kita. Nah, kita lihat kaum mukminin itu ritual ibadah-ibadah yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji itu semuanya memang mengarahkan manusia menjadi manusia yang mabrur. Tahap demi tahap yang dilalui oleh Bu Haji dan Pak Haji di Makkah itu memang tahap demi tahap yang menunjukkan indikasi manusia yang kebaikannya sempurna, manusia yang ketaatannya yang sempurna. Kita lihat yang pertama. Yang pertama untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, yang pertama sekali dilakukan adalah ihram. Ya, ihram. Ihram itu artinya kalau bahasa Indonesianya mengharamkan. Maka orang yang benar ihramnya pasti orang ini orang yang mabrur. Orang yang benar ihramnya pasti manusianya manusia yang kebaikannya sempurna, manusia yang ketaatannya sempurna. Kenapa ihram itu artinya mengharamkan? Bayangkan kamu ini, jangankan untuk melupakan darah manusia, darah nyamuk pun tidak dibenarkan ketika kita memakai ihram itu. Jangankan berkata kasar, ya. Jangankan berkata yang jorok, berkata kasar pun tidak dibenarkan ketika itu. Maka Pak Haji yang benar, Pak Haji yang benar-benar mabrur, yang benar ihramnya, Pak Haji yang kembali ke tanah air tidak akan berkata kasar, tidak akan berkata jorok. Bayangkan ya, darah nyamuk sudah tidak dibenarkan. Itu yang dilakukan oleh orang yang berihram. Orang berihram tidak mungkin sombong, Bapak. Bagaimanapun ilmu tinggi ilmunya, bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatannya, banyak uangnya, itu sama saja, sama kayak orang kaya presiden kaya delata, sama pakaian putih yang tidak berjahit. Nah, orang yang berihram tidak akan sombong, Bapak. Kalau ada Pak Haji, Bu Haji merasa bangga, merasa hebat, merasa pintar, belum mabrur. Itu juga dengan kita yang kalau belum haji, ada merasa bangga, merasa hebat, merasa pintar, itu belum mabrur lagi. Belum manusia yang ketaatannya yang sempurna. Belum manusia yang kebaikan yang sempurna. Kita di dunia ini ingin sempurna, Bapak. Ingin rumah yang sempurna, ingin pakaian yang sempurna. Seharusnya begitu juga, kita ingin sempurna di mata Allah. Manusia yang sempurna di mata Allah, manusia yang mabrur. Bagi orang yang telah berhaji, ihram salah satu cara untuk mendidik dia menjadi manusia yang mabrur. Kemudian setelah ihram, jemaah haji itu pergi wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf itu bahasa Arab, Arafah juga bahasa Arab. Wukuf itu artinya berhenti. Ya, wukuf artinya berhenti. Arafah artinya mengenal. Jadi orang-orang yang menggunakan waktunya ada sesaat tertentu dia berhenti untuk Allah. Dan dia mengenal dirinya. Ketika wukuf itu kan jemaah
jemaah haji, dia mengenal dirinya. Dia ingat apa-apa yang telah dilakukannya, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Kemudian dia beristighfar, mengampun kepada Allah ketika wukuf itu. Maka orang yang mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Allah. Siapa diri saya ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Berapa lama saya di dunia ini? Setelah ini mana saya? Orang yang benar hukumnya, ya, dan memenuhi Arafah hukumnya, maka dia akan manusia mabrur. Manusia yang kebaikan sempurna. Manusia yang ketaatannya yang sempurna. Ketika azan berkumandang, orang yang mabrur pasti akan tindakannya kegiatannya. Dia telah mengingat, saya ini siapa dan untuk apa saya ada. Dia mampu mengingatkan aktivitasnya untuk menyambut panggilan Allah yang dikumandangkan oleh muazzin. Kita bisa rasa kaum mukminin bagaimana cara kita menyambut panggilan Allah langsung tunggu sebentar atau bagaimana. Di situ terletak mabrur atau tidaknya kita sebagai manusia. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh Bapak Haji dan Ibu Haji yaitu melontar jumrah. Di melontar jumrah adalah simbol perlawanan dengan musuh utama kita. Kalau kita menyadari kita punya musuh kaum mukminin, insya Allah kita bisa menjalani hidup dengan pas dan dengan benar. Sadar kita punya musuh, dan musuh utama kita adalah setan. Maka Pak Haji dan Bu Haji itu telah melempar setan itu. Melempar setan itu lakukannya gitu. Setan yang ada dalam dirinya, setan yang ada dalam di luar dirinya telah dilemparnya. Maka orang yang telah melempar setan yang ada dalam dirinya, telah melempar setan yang ada di luar dirinya, pasti manusia ini mabrur. Pasti manusia ini kebaikan yang sempurna. Dia tidak ada emosi. Ketika haknya diambil oleh orang lain, dia akan selesaikan dengan sebalik-baliknya. Karena dia telah melempar setan yang ada dalam dirinya, dan dia telah melempar setan yang ada di luar dirinya. Maka kita sayangkan kalau ada Pak Haji dan Bu Haji yang bertekad, dan Pak Haji sama Pak Haji bertengkar gitu. Sama-sama telah melempar jumrah di tanah suci, kembali ke tanah air bertengkar berperkara dengan Pak Haji. Pak Haji dan Bu Haji berperkara. Ini disayangkan sekali. Kaum ini yang kemuliaan. Kemudian setelah melontar jumrah, jemaah haji pergi ke Makkah melaksanakan tawaf, ya. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya tawaf itu artinya larut. Di orang yang mabrur, orang yang kebaikannya sempurna, orang yang mabrur, orang yang ketaatannya yang sempurna adalah orang yang selalu larut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitasnya dia ikutkan Allah. Sebagai apapun dia Allah ikut. Ke pasar dia Allah juga ikut. Menginternet dia juga Allah ikut. Sehingga warnet-warnet tidak perlu dijaga. Kalau yang main di warnet itu orang-orang mabrur, tidak perlu dijaga, tidak perlu disekat-sekat. Karena dia ikutkan Allah gitu. Karena dia larut dengan Allah gitu. Jadi kalau kamu ingin menjadi manusia yang mabrur, ikutkanlah Allah dalam setiap gerak dan gerik kehidupan kita. Kemudian setelah tawaf, hebatnya agama kita, setelah tawaf, setelah larut dengan Allah, tidak tunggu-tunggu langsung mengerjakan sa'i. Ya, sa'i itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, sa'i itu artinya usaha. Sa'i itu usaha artinya. Sa'i dari mana? Dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Safa itu artinya bersih. Safa itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, Safa itu artinya bersih. Marwah apa artinya?
marwah itu artinya puas, bahagia. Orang Arab kalau puas dia mengatakan ana marwah, ana bahagia, ana puas. Dia orang yang benar ya, benar sa'inya, benar usahanya harus dimulai dari safa. Apa safa artinya? Safa bersih. Dia orang yang memulai usahanya dengan safa, dengan bersih. Orang ini yang akan mendapatkan marwah. Orang ini yang akan puas. Orang ini yang akan bahagia. Kenapa kita lihat orang itu berkedudukan tinggi tapi kok tidak bahagia? Hartanya banyak kok gelisah gitu. Penyebabnya karena sa'inya tidak benar. Sa'inya tidak dimulai dengan safa yang bersih. Dia jadi pegawai setelah menyingkirkan pegawai lain dengan cara yang tidak benar. Dia lulus bukan hasil kemampuannya, tapi kelihayan dan kelicikannya. Maka sesuatu yang tidak dimulai dengan yang bersih pasti tidak akan puas dan bahagia. Dan di sini juga pelajaran berharga bagi kita kaum mukminin. Orang yang mabrur adalah orang-orang yang selalu berusaha dan berusaha. Kita lihat betapa hebatnya pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui peristiwa Siti Hajar ini. Ketika Siti Hajar mencari air kehidupan untuk anaknya Ismail, lari dari Safa ke Marwah ya. Kalau bagi bapak-bapak yang telah kenal suci, sa'i itu dengan sumber air Zam-Zam itu jaraknya jauh. Di Safa, Marwah berulang-ulang 7 kali. Selesai itu tiba-tiba Ismail menangis, meletakkan kakinya, keluar mata air di kaki Ismail yang jauh jaraknya dari Safa itu. Di Siti Hajar baru mencari air di Safa dan Marwah, airnya justru tidak di situ gitu. Ini nampak bahwa ikhtiar berusaha itu tugas kita, nanti Allah yang ngasih. Walaupun cari airnya di Safa dan di Marwah, airnya tidak situ, di dekat Ka'bah. Di situ sumber mata air yang Allah berikan kepada kita. Maka siapapun kita, jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah di tanah. Lalu selesai masih malah patah di bodoh karena di Korea. Lalu selesai sudah patah pindah lagi karena dia sudah. Lalu saya patah pindah lagi karena dia sudah tidak berhasil. Nah, karena itu silang mulai dari Safa dengan bersih, pasti Marwah akhirnya pasti akan puas. Kemudian yang terakhir itu tahlul, mencukur rambut. Ada jemaah haji yang mencukur sekitarnya saja, ada yang mencukur habis. Rambut juga lambang mahkota ya, lambang kebanggaan. Maka ketika berhaji, lambang kebanggaan dan mahkota ini yang dipangkas habis. Maka jemaah haji yang benar-benar hajinya mabrur tidak akan sombong, tidak mengaku dia. Itu karena aku yang punya ide, dia yang kerjakan. Kalau tidak aku tidak seperti ini, itu tidak mabrur manusianya. Jadi mudah-mudahan kamu kami yang menyampaikan dan kita semua benar-benar menjadi manusia yang mabrur. Kalau manusia yang mabrur ini terserah kapan Allah panggil dia, karena dia akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Kenapa? Karena dia manusia yang terbaik. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.